Tepat 16 tahun yang lalu, Munir dibunuh. Namun, sampai saat ini, tidak ada kemajuan dalam pemeriksaan independen atas kasus ini. Pelaku utama di balik pembunuhan ini yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh. Sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi pembela hak asasi manusia. Tapi, siapa Munir itu? Mengapa kematiannya membuat gempar Nusantara? Mengapa banyak orang yang menuntut kebenaran di balik kasusnya? Munir Said Talib lahir di Kota Batu 8 Desember 1965. Munir adalah seorang aktivis dan pejuang HAM yang telah mengatasi banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sejak kecil, Munir telah menunjukkan sisi keberaniannya. Munir tidak pernah takut berkelahi dengan anak-anak yang berbadan lebih besar darinya jika Munir melihat ada sesuatu yang tidak benar. Pada masa bersekolah, Munir bukan termasuk siswa yang berprestasi. Akan tetapi, dari kecil Munir pandai bersosialisasi dan mendapat teman. Selepas SMA, Munir melanjutkan pendidikannya ke Universitas Brawijaya, mengambil jurusan hukum. Dan lagi-lagi, Munir kembali menunjukkan sifat pemberaninya dalam masalah sengketa lahan antara pihak Universitas Brawijaya dan pihak petani. Hal itu disebabkan pihak kampus hendak melahap lahan milik petani. Munir kemudian mengkoordinasi para petani untuk mendapatkan haknya. Demo dan diskusi ini akhirnya membuahkan hasil pembatalan perluasan wilayah Universitas Brawijaya, dan hal ini merupakan kemenangan bagi para petani. Perjuangan Munir dalam mengatasi masalah HAM hampir selalu menemui titik terang dan mencapai kemenangan. Tak semudah ucapan kata. Perjuangan Munir penuh dengan rintangan. Teror dan ancaman sudah menjadi bagian dalam perjuangan Munir dalam membela kebenaran di negeri ini. Pada tahun 1993, Munir dihadapkan dengan kasus Marsina, sebuah kasus pembunuhan seorang buruh pabrik di PT Catur Putra Surya atau PT CPS di Porong, Sidoarjo. Marsina dibunuh karena mengkoordinir demo para buruh PT CPS yang ingin mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah dirampas. Pada kasus itu, Munir berperan sebagai penasihat hukum keluarga Marsina dan menuntut pengungkapan kasus tersebut. Selain itu, Munir juga ikut serta dalam mendampingi 23 korban dan keluarga korban penculikan aktivis 9798. Munir meyakinkan para korban agar berani memberikan kesaksian yang menyangkut peristiwa tersebut. Hingga akhirnya, pada April 1999, 11 anggota tim Mawar Kopassus dinyatakan terlibat kasus tersebut. Tim Mawar pun dibubarkan, namun sebagian besar anggotanya tidak mendapatkan hukuman yang berarti. Kiprah Munir dalam mengatasi masalah HAM membuat dirinya mendapat banyak sekali penghargaan, baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah The Right Livelihood Award, sebuah penghargaan alternatif Nobel di Swedia yang didapatkan Kontras, sebuah lembaga HAM yang Munir dirikan pada tahun 1998. Penghargaan tersebut Munir dapatkan pada 8 Desember tahun 2000. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, Munir mendapatkan beasiswa S2 di Belanda yang disponsori oleh ICCO. Munir pun kemudian memutuskan untuk mengambil beasiswa tersebut dan meraih untuk meneruskan studi bidang International Protection of Human Rights di Utrecht University. Pada tanggal 6 September 2004, Munir berpamitan dengan keluarga dan sahabatnya di Jakarta untuk pergi ke Amsterdam. Namun, siapa sangka bahwa saat itu merupakan pertemuan terakhir mereka dengan Munir. Pada tanggal 6 September 2004, Munir berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974. Saat dalam perjalanan, seorang pilot Garuda bernama Polikarpus menawarkan tempat duduk di kelas bisnis kepada Munir. Dan dengan senang hati, Munir menerima tawaran tersebut tanpa curiga sedikit pun. Munir kemudian memesan makanan dan minuman, yaitu mie goreng dan jus jeruk, yang tanpa ia sadari sudah dipersiapkan untuknya untuk yang terakhir kali. Setelah mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut, Munir mendadak diare dan muntah-muntah. Setelah singgah di Bandara Changi, Singapura, penyakitnya bertambah parah. Munir juga sempat mendapat penanganan dari dokter yang ada.
2 jam sebelum tiba di Amsterdam, Munir tertidur, dingin, kaku, dan tidak pernah bangun lagi. Kematian Munir yang begitu mendadak membuat heboh seantero negeri. Terlebih Munir merupakan tokoh pejuang HAM yang sering bersinggungan dengan pemerintah. Tentunya hal ini membuat publik bertanya-tanya, siapa yang membunuh Munir? Apakah pemerintah atau kelompok lain? Tapi yang jelas, pembunuhnya adalah mereka yang merasa terancam oleh keberadaan Munir yang terus menyuarakan kebenaran. Munir adalah bukti nyata upaya pembungkaman kebenaran di Indonesia. Mengutip perkataan dari Pandji Pragiwaksono dalam sebuah acara, selama dalang dibalik pembunuhan Munir belum ditangkap, selama inilah nyawa kita terancam saat hendak mengemukakan kebenaran. Kini 16 tahun sudah terlewati. Meski dalang dibalik kasus Munir belum dipidana hingga sekarang, meski sudah banyak lembaga HAM dan kelompok masyarakat yang mendesak pembukaan fakta-fakta di balik kasus ini, tapi hasilnya nihil, dan meski Munir sudah tidak ada lagi jasadnya, semangat dan kebenaran yang dilahirkan Munir tidak akan pernah habis, hilang, dan bahkan akan selalu berlipat ganda. Panjang umur kemanusiaan.